Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, marilah ibadah pada Minggu Transfigurasi, Minggu 14 Februari 2021 ini kita mulai. Jemaat diundang bangkit berdiri. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kita bersama-sama memujikan Kidung Pasamuan Jawi kalih likur podo sepisan lan tiga puji kunjuk Allah Rama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita mulai dengan sepenuh hati, mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah pada Minggu Transfigurasi kali ini mengambil tema berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Bersama-sama kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan kidung pujian KPJ 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia namanya,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berfirman dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang ketiga demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Bersama kita akan menaikkan kidung penyesalan dari Kidung Pasamuan Kristen Lami 100 kawan doso kalih, podos tunggal kalih lan 6. Kidung Panelongso. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30 yang demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Marilah saudaraku, kita mensyukuri anugerah Tuhan ini, dan kita akan puji namanya dengan pujian dari nyanyian Kidung Baru atau NKB 73, baitnya yang pertama dan ketiga, Kasih Tuhanku Lembut. Dan mudah
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, mari bersama sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami padamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan ini, untuk setiap tuntunan-Mu dalam setiap langkah kami. Saat ini, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong hati dan pikiran kami, meneranginya, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM, sabda Tuhan pada saat ini dari Markus 9 ayat 2 hingga yang ke-9. Markus 9 ayat 2 hingga yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dengan setia. Haleluya. Shalom, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku, demikian juga para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Kiranya semua dalam keadaan sehat, sukacita di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa toh yang menjadi ukuran kemuliaan dan kebahagiaan hidup seseorang? Saudara-saudara, ada yang berpendapat ukuran kemuliaan, kebahagiaan hidup seseorang itu kalau memiliki harta yang melimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, semuanya serba mewah. Atau dalam bahasa Jawa,
pendapat itu mengatakan wong kuwi nek mulya dan bahagia iku nek duwe duit sagentong, omah gedhong maglong-maglong, mobile kinclong, ditambah duwe bojo ayu moblong-moblong. Saudara-saudara, kadang itu semua yang menjadi tolak ukur kemudian bahwa orang itu disebut mulia dan bahagia. Manusia memiliki ukuran atas kemuliaan juga kebahagiaan di dalam hidupnya. Maka saudara-saudara, bukan hal yang aneh dan mengejutkan lagi ketika kemuliaan dan kebahagiaan hidup ini diukur dengan raihan atas harta kekayaan, tingkat pendidikan, jabatan, dan kekuasaan. Tetapi, apakah memang semuanya itu sebuah kemuliaan hidup yang membuat orang menjadi bahagia, yang membuat orang terbawa ke dalam kebahagiaan? Saudara-saudaraku, tema ibadah minggu saat ini mengatakan, berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Tentunya tema ini hendak mengajak kita untuk dapat mengubah paradigma, ukuran kebahagiaan hidup. Bahwa kebahagiaan hidup itu bukan hanya terletak pada harta kekayaan dan jabatan, melainkan bagaimana kita dapat merasakan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, bacaan kita saat ini dalam Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9, kita dapat merasakan bahwa betapa seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa dikatakan beruntung? Sebab mereka berkesempatan untuk melihat secara langsung kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam perikop ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke atas gunung yang tinggi. Di atas gunung itu terjadi peristiwa khusus. Ketika ketiga murid tadi melihat rupa, wajah, dan pakaian Tuhan Yesus yang berubah menjadi putih berkilat. Di situ mereka juga melihat Nabi Musa dan Nabi Elia hadir berbicara dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, peristiwa transfigurasi ini merupakan hal yang sangat penting. Karena kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam karya yang dilakukannya. Seperti yang akan kita sambut bersama, pengorbanannya, Dia yang menanggung penderitaan untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, lalu apakah kemuliaan Allah juga dinyatakan kepada saya dan saudara? Kemuliaan Allah sudah dan senantiasa dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Di saat dalam suka maupun duka, saat kita sehat maupun sakit, saat kita sukses maupun gagal, bahkan saat kita berkelimpahan atau kekurangan. Kemuliaan dan kehadiran Tuhan sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Terlebih di dalam kita menghadapi masa-masa pandemi ini, kemuliaan Tuhan hadir dan dinyatakan untuk menghibur, menguatkan, menopang, dan meneguhkan kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kebahagiaan sejati, kebahagiaan kita sesungguhnya bukan terletak pada harta kekayaan, pada jabatan, kekuasaan yang kita genggam, tetapi di dalam keyakinan bahwa Allah terus hadir berkarya, menyertai setiap langkah
kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari jangan sampai mata rohani kita dibutakan dengan ilah-ilah zaman ini. Jangan sampai kilauan dunia ini, kilauan harta kekayaan, pangkat, jabatan, dan kekuasaan menyilaukan, bahkan membutakan kita untuk melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Mari kita bersama-sama membuka hati dan akal budi kita untuk melihat, untuk merasakan karya pemeliharaan Allah dan kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari, lihatlah kehidupan sehari-hari kita, betapa Tuhan senantiasa memperlihatkan kemuliaannya. Kemuliaannya nyata ketika kita masih diperkenankan melihat matahari terbit dan terbenam, ketika kita masih diperkenankan bernafas, ketika kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, bahkan sampai saat ini kita bisa diperkenankan untuk menikmati makanan kita pada hari ini. Dan tentunya masih banyak lagi karya yang Tuhan tunjukkan, bahwa Allah yang penuh dengan kemuliaan, kasih, dan kuasa-Nya. Mari bersama kita senantiasa merasakan akan kehadiran kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersyukur dan berbahagia atas semua itu. Tuhan memberkati. Amin. Bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami secara online di tempat ini. Berkati kebersamaan kami seklasis Magelang, berkati peribadatan kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam doa syafaat ini, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu, dimanapun Tuhan menaruh mereka, yaitu warga GKJ seklasis Magelang. Kami yakin Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka, bahkan melindungi mereka. Dan kami yakin Tuhan pun juga menyertai setiap tindakan, setiap karya dalam setiap pelayanan kehidupan umat-Mu dimanapun Tuhan menaruh mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik karena corona ataupun tidak, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kami yakin Tuhan tidak akan tinggal diam, melainkan Tuhan akan terus-menerus menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi para adiuswa, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, agar di tengah-tengah pandemi corona ini, Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka, agar mereka tetap bertekun kepada Engkau, dan setiap kerinduan persekutuan selalu ada dalam segala kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di lingkungan klasis Magelang, baik itu sebagai majelis, pengurus wilayah, pengurus komisi, panitia, tim, pemandu lagu, organis, penata LCD, KTU, TU, koster, pengajar anak, remaja, pemuda, guru katekisasi, para pengkhotbah, dan siapapun yang telah Tuhan tetapkan melayani jemaat Tuhan di klasis Magelang. Kami yakin Tuhan pun akan memberikan kesempurnaan kepada mereka, manakala kami dan mereka semua melayani Engkau. Kami secara khusus berdoa dan bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami klasis Magelang menyelesaikan persidangan klasis, dan kami pun juga sekarang sedang melaksanakan hasil-hasil persidangan. Berkati kepemimpinan Bapel kelas yang baru, kami yakin Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati, sehingga di tengah-tengah pandemi ini kami pun juga tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai Bapel ataupun bawas kelas di lingkup Magelang ini. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami di bulan Februari ini, sinode kami memperingati hari ulang tahun yang ke-90. Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar sinode kami ini pun juga menjadi saluran berkat bagi siapapun, sehingga dengan kehidupan sinode ini pun, kehidupan bergereja kami GKJ dimanapun Tuhan menaruh kami, selalu dalam lindungan dan berkat penyertaan Tuhan. Kami juga teringat keberadaan bangsa dan negara kami terkait dengan program vaksinasi corona yang sedang berlangsung pada saat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati program vaksinasi ini, agar kami semua rakyat Indonesia mendukung dan menerima, sehingga dengan demikian kami bisa memutus rantai penyebaran corona ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para penguasa kami, pemerintahan kami serahkan juga tenaga-tenaga kesehatan yang akan menyukseskan program vaksinasi corona ini. Kami yakin Tuhan pun akan menolong dan memberkati mereka. Kami serahkan Tuhan hari ini persekutuan kami, kehidupan kami, dan kami serahkan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini sebagai pemeliharaan iman, kita mendapat undangan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita bersama mendasari perjamuan kudus ini dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum
tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami menyadari kami tidak layak menerima perjamuan kudus Tuhan. Tetapi cinta kasih-Mu melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kiranya semakin memelihara menyegarkan iman kami dan tubuh kami semakin dipersekutukan dengan tubuh Kristus mencapai kesempurnaan dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh ungkapan syukur, kami terima perjamuan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di depan kita pada saat ini sudah tersedia roti dan anggur yang melambangkan darah dan juga tubuh Kristus. Marilah kita hening sejenak sambil mengingat akan karya penyelamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Roti yang saat ini dipecah-pecahkan adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diberikan bagi keselamatan dunia. Mari bersama kita memakannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan anggur yang sudah tersedia. Anggur ini merupakan lambang darah Kristus yang telah tertumpah, yang menjadi penebusan bagi setiap dosa-dosa kita. Terimalah dan minumlah sambil percaya bahwa darah Kristus menjadi penebusan yang sempurna bagi setiap kita. Amin. Marilah bersama kita mengangkat anggur yang ada di tangan kita. Kita minum bersama sambil percaya bahwa Kristus telah berkorban dan menumpahkan darahnya untuk kehidupan kekal bagi setiap kita.
Mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah kita terima. Kita bersatu di dalam doa. Pujian serta syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, yang mana Engkau telah memelihara kehidupan iman kami. Dengan perjamuan yang telah kami terima saat ini, kiranya menjadikan setiap kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami melanjutkan kehidupan kami, biarlah Engkau sendiri yang terus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta para pendengar Magelang FM yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama pada kesempatan hari ini dalam ibadah kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dasar dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 23, demikian sabda Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian dasar dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dalam kita mengaturkan persembahan dari pelengkap kidung jemaat nomor 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan sumber berkat. Engkau senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam ibadah pada saat ini, sebagai salah satu wujud syukur kami kepada Tuhan, kami mengaturkan persembahan berupa uang. Kuduskan persembahan kami ya Tuhan,
sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Kami berdoa untuk pribadi, keluarga, dan juga jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati ya Tuhan supaya dapat menjadi penatalayan yang baik atas berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Undurlah dari ibadat ini dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.